Cara membuka resume baru. Hentikan kebiasaan buruk. Buatlah diri Anda sukses. Meningkatkan interaksi sosial. Terlibat dalam perubahan. Ada banyak alasan mengapa orang ingin memulai babak baru dalam hidup mereka. Misalnya setelah kehilangan pacar, kegagalan dalam karir, atau mungkin hanya tidak bahagia dengan kehidupan saat ini. Tentunya butuh banyak waktu dan kerja keras untuk memulai kembali kehidupan. Pelajari cara menemukan kebahagiaan lagi dan sukses dengan cara baru. Metode 1. Hentikan kebiasaan buruk. 1. Tentukan kebiasaan buruk Anda. Ada kebiasaan yang buruk bagi kesehatan fisik, namun ada juga kebiasaan yang buruk bagi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Namun, ada juga banyak kebiasaan baik. Kita juga membutuhkan kebiasaan dan rutinitas untuk bertahan hidup sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kenali kebiasaan mana yang buruk, merugikan, atau menghambat kemampuan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi kebiasaan mana yang perlu diubah. Buat daftar hal-hal yang Anda lakukan setiap hari. Mulailah dengan apa yang Anda lakukan tepat setelah Anda bangun dan akhiri dengan apa yang Anda lakukan tepat sebelum tidur. Bawa barang-barang yang tidak biasa Anda lakukan. Kegiatan yang terlihat berbeda pun bisa menjadi kebiasaan. 2. Ketahui asal-usul kebiasaan buruk. Terkadang kebiasaan buruk begitu umum sehingga kita lupa dari mana asalnya. Jika Anda menemukan kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari, pikirkan bagaimana hal itu dapat membantu Anda. Misalnya, jika Anda sering berbelanja atau makan di luar, aktivitas tersebut sebenarnya bisa menjadi cara Anda mengatasi stres atau kesedihan. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di depan TV atau di internet, Anda mungkin mencoba menghindari interaksi dengan orang lain. Ada motivasi di balik setiap tindakan, disadari atau tidak. Sebelum Anda dapat mengubah kebiasaan buruk, Anda perlu tahu mengapa Anda melakukannya. Jujurlah pada dirimu sendiri. Cari tahu apakah Anda cenderung menghindari melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Kebiasaan buruk juga bisa menjadi cara yang tidak produktif untuk mengobati penyakit lain. Misalnya, mungkin Anda cenderung menggigit kuku saat gugup. Menggigit kuku adalah salah satu cara untuk mengatasi perasaan yang mengganggu tersebut. 3. Perbaiki kesalahan terlebih dahulu. Jika Anda ingin menghilangkan kebiasaan buruk, Anda harus terlebih dahulu mencari tahu apa penyebabnya. Ini mungkin sulit, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kebiasaan melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk menghindari sesuatu. Jika memecahkan masalah awalnya tampak sulit, konsultasikan dengan terapis profesional. Ganti perilaku negatif Anda dengan yang positif. Misalnya, alih-alih makan berlebihan untuk mengatasi perasaan sedih, akui bahwa Anda sedih dan ceritakan perasaan Anda kepada orang lain. Cari layanan kesehatan mental secara online atau tanyakan kepada dokter Anda tentang layanan kesehatan mental yang dapat merujuk Anda ke spesialisnya. 4. Minta dukungan orang lain. Cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah mencari dukungan dari orang lain. Bangun jaringan orang-orang yang mendukung Anda. Ini bisa berupa pasangan, kerabat dekat, teman atau sekelompok orang yang termasuk dalam kelompok tertentu. Anda membutuhkan orang yang tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda dan dapat membantu Anda. Jika Anda memiliki teman yang juga mencoba menghentikan kebiasaan buruknya, lakukan bersama. 5. Bersabarlah. Tentu saja, menghilangkan kebiasaan buruk membutuhkan waktu, dan terkadang Anda gagal. Ingatlah bahwa kesalahan ini sebenarnya normal. Perubahan besar dalam hidup tidak terjadi dalam semalam. Pikirkan tentang berhenti dari kebiasaan buruk dengan cara yang sama seperti Anda berpikir tentang berhenti merokok atau minum alkohol. Memang tidak mudah dan membutuhkan banyak kesabaran dan kerja keras. Maafkan diri Anda saat Anda gagal dan gunakan pengalaman ini untuk memperkuat keinginan Anda untuk berubah. Metode 2. Buat diri Anda sukses. 1. Temukan kesenangan Anda.
Lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, baik di tempat kerja maupun di waktu luang Anda. Kebanyakan orang memiliki hobi atau kegiatan yang mereka sukai di waktu luang mereka. Jika Anda ingin membuka halaman baru dalam hidup, cari saja pekerjaan baru yang akan membuat Anda lebih bahagia dan lebih puas. Alih-alih memperjuangkan gelar dan uang, yang penting, tentu saja, fokuslah pada tugas-tugas sulit dan memikul tanggung jawab. Ini adalah bagaimana Anda akan berhasil dalam jangka panjang. Lakukan sesuatu yang menyenangkan setiap hari atau habiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda dapat menciptakan masa depan yang Anda inginkan. 2. Buat tujuan baru. Tujuan lama harus ditinggalkan. Ingat, ini adalah halaman baru dalam hidup Anda. Anda tidak harus melepaskan tujuan hidup yang besar, seperti mencari pekerjaan tetap atau pasangan yang mendukung, tetapi Anda mungkin perlu mengubah beberapa detail dari tujuan hidup lama Anda dan beradaptasi dengan situasi baru. Perubahan ini tidak terlalu sulit jika Anda mencoba melihatnya sebagai hal yang baik dan awal dari kehidupan baru yang indah. Buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan memiliki garis waktu yang ditetapkan. Spesial. Anda harus memiliki referensi, motivasi, dan rencana tujuan yang konkret. Scalable. Setiap tujuan harus memiliki hasil yang jelas dan metode untuk mengukur keberhasilan hasil tersebut terjangkau. Tujuan Anda harus menantang tetapi realistis dan dapat dicapai. Fokus pada hasil. Tujuan yang Anda tetapkan harus lebih fokus pada hasil dan bukan pada tindakan yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus pada tujuan yang dapat membawa hasil yang nyata dan bekerja menuju tujuan tersebut sampai Anda mendapatkan hasil. Ada aturan waktu. Waktu ini harus cukup cepat sehingga Anda merasakan pentingnya tujuan Anda dan termotivasi untuk mencapainya. Namun, Anda harus realistis dan bersiap untuk komplikasi atau kesalahan yang tidak terduga. 3. Tuliskan tujuan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa menuliskan tujuan Anda dan melihatnya setiap hari memperkuat niat Anda untuk mencapainya. Apapun tujuan Anda, tuliskan di atas kertas dan letakkan di tempat yang dapat Anda lihat setiap hari. Tidak peduli apa situasi Anda saat ini, Anda akan lebih bahagia jika Anda memiliki tujuan yang konkret dan memiliki pengingat yang Anda lihat secara teratur. Tinjau tujuan tertulis Anda sesering mungkin. Inilah yang perlu Anda lakukan sebagai bagian dari pekerjaan Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Anda juga akan merasa lebih termotivasi. 4. Rayakan kemenangan kecil. Jalan menuju sukses itu naik turun ketika ada yang salah. Anda sering melupakan tujuan besar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri sejak awal. Itu sebabnya Anda harus merayakan kemenangan kecil. Dalam segala hal yang Anda lakukan, ada banyak keberhasilan kecil. Misalnya, jika Anda mengalami kerugian, katakanlah Anda kehilangan bisnis, anggaplah itu sukses. Anda tidak lagi terbatas pada bisnis Anda dan dapat memulai kembali di waktu luang Anda. 5. Abaikan orang yang tidak mendukung Anda. Akan ada orang yang akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan berhasil atau usaha Anda tidak penting. Banyak orang yang tidak memahami pentingnya menantang dan mengembangkan diri. Motivasi dan etos kerja memang penting, tetapi Anda juga membutuhkan dukungan dan validasi dari orang-orang terdekat Anda. Teman dan keluarga harus dapat memberi Anda dukungan dan tantangan untuk membantu Anda berkembang. Jika teman atau rekan kerja tidak mendukung upaya Anda, carilah orang lain yang berpikir seperti Anda dan mendukung Anda. Anda dapat meminta dukungan seseorang atau kelompok. Jangan takut untuk meminta bantuan rekan kerja atau tetangga Anda. Metode 3. Meningkatkan interaksi sosial. 1. Bicaralah sedikit. Jika Anda tidak terbiasa, Anda takut memulai percakapan panjang dengan orang yang tidak Anda kenal. Mulailah dengan interaksi kecil atau biasa. Berikan senyummu kepada orang-orang di jalan. Pujilah orang yang Anda temui setiap hari. Ucapkan terima kasih kepada kasir atau pedagang.
Langkah-langkah kecil ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Anda juga bisa berbicara lebih lama dengan orang yang tidak Anda kenal sebelumnya. 2. Latih keterampilan berbicara Anda. Jika Anda masih tidak ingin berbicara dengan orang asing, latih keterampilan berbicara Anda dengan orang yang Anda kenal. Dengan latihan, keterampilan berbicara dan bersosialisasi Anda akan meningkat, dan setiap kali Anda berlatih, Anda akan dapat berbicara dengan lancar dengan orang lain. Mulailah dengan percakapan panjang dengan 1 atau 2 orang yang Anda kenal. Kemudian lanjutkan berbicara dengan grup yang Anda kenal. Jika Anda dapat berbicara dengan kelompok orang ini, mulailah dengan orang yang tidak Anda kenal dengan baik. 3. Perhatikan interaksi orang lain. Cara mudah untuk memperkuat keterampilan sosial Anda adalah memperhatikan interaksi orang lain. Anda dapat dengan mudah melakukan ini. Perhatikan orang yang tidak Anda kenal. Pergi ke tempat umum seperti kedai kopi atau bar, jika Anda memiliki minuman legal, dan perhatikan bagaimana orang berbicara satu sama lain. Catat struktur percakapan yang menonjol bagi Anda. Apakah ada orang yang begitu memegang kendali? Apakah ada dialog timbal balik? Bagaimana topik pembicaraan berubah secara alami atau tiba-tiba? Atau mungkin kombinasi keduanya? Perhatikan juga bahasa tubuh. Apakah orang berbicara dekat atau jauh? Apakah ada kontak mata atau apakah mereka tampak terganggu oleh hal lain? Perhatikan sebanyak mungkin orang dalam berbagai situasi. Ini memungkinkan Anda untuk lebih memahami percakapan dan interaksi antara orang-orang. 4. Temukan topik untuk didiskusikan. Tentu saja, jika Anda ingin berbicara dengan seorang teman, Anda harus memiliki topik pembicaraan dengan orang tersebut. Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang yang tidak terlalu Anda kenal, bacalah berita terbaru untuk memulai percakapan. Belajarlah untuk mendengarkan dengan baik. Saat Anda berbicara dengan orang lain, dengarkan apa yang mereka katakan dan kemukakan masalah yang mereka angkat. Tunjukkan minat Anda pada apa yang dikatakan orang tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. 5. Bersikap ramah. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan sosial Anda adalah bersikap ramah dan mudah didekati oleh semua orang. Jika Anda ramah dan populer, orang cenderung ingin berinteraksi dengan Anda di masa mendatang. Selalu ucapkan tolong dan terima kasih saat berinteraksi dengan orang lain. Orang lain melihat kebaikan dalam perilaku Anda, dan orang menyukai orang yang sopan. Terkadang kesopanan menyembunyikan ketidakpastian atau ketidaktepatan. Anda tampak lebih percaya diri saat berhadapan dengan orang lain. Metode 4. Berkomitmen untuk berubah. 1. Ketahui mengapa Anda beralih. Perubahan itu sehat. Seringkali kita tidak bisa menghindari perubahan. Namun, Anda juga perlu tahu mengapa Anda ingin mengubah hidup Anda. Banyak faktor yang membuat orang ingin mengubah hidupnya. Alasan untuk ini bervariasi sesuai dengan situasi individu. Sebelum pindah, pastikan alasannya benar. Pikirkan tentang motivasi Anda untuk membuka sisi baru kehidupan. Apakah Anda menginginkan perubahan ini untuk diri sendiri atau orang lain? Mengapa Anda harus pindah? 2. Buat janji pada diri sendiri. Tujuan dan niat yang Anda tetapkan tidak ada artinya tanpa komitmen. Apapun tujuan yang Anda tetapkan, berjanjilah pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan menyerah dan akan bekerja keras untuk mencapainya. Jika Anda tidak bisa berkomitmen pada diri sendiri, berkomitmenlah pada orang lain. Misalnya tentang kebanggaan orang tua, atau untuk pasangan atau teman yang mendukung. Apapun yang Anda lakukan, berjanjilah pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan menyerah. 3. Tinggalkan masa lalu. Jika Anda pernah mengalami berbagai kegagalan dan kekhawatiran di masa lalu, Anda merasa bahwa masa lalu Anda akan selamanya menentukan masa depan Anda. Namun, kenyataannya adalah bahwa masa lalu Anda seharusnya tidak mengatur masa depan Anda. Berusahalah secara sadar untuk melepaskan masa lalu dan menciptakan masa depan yang sukses. Jika Anda ingin mengatasi trauma masa lalu tetapi merasa gagal dan tidak dapat melanjutkan hidup,
Carilah bantuan ahli kesehatan mental. Konsultasi akan sangat membantu Anda. Ada orang yang memiliki beberapa masalah dan membutuhkan nasihat. Untuk memudahkan Anda melepaskan masa lalu, temukan cara untuk mengatasi pikiran negatif, berhenti mengulangi pikiran negatif yang sama dan menerima kegagalan. 4. Miliki ekspektasi yang realistis. Perubahan hidup biasanya tidak terjadi dalam sehari. Biasanya, hidup berubah setelah proses panjang yang mencakup berbagai momen lucu dan menyebalkan. Bergerak perlahan. Kembangkan sikap positif dan masa depan dengan membuat perubahan kecil setiap hari. Ubah perilaku Anda secara bertahap. Perbaiki sepenuhnya satu aspek kehidupan Anda sebelum pindah ke yang lain. Jika Anda mencoba mengubah segalanya dalam satu gerakan, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang berubah.